Shalom, selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Mari kita sama-sama katakan, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Untuk memulai kelas pada hari ini, maka kita akan mulai dengan bernyanyi dan berdoa. Ibu Mega pimpin nyanyi dan doa. Kita berdiri. Mari kita satu cerita kerja buat Tuhan 3 ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, di hari bersalin selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Mari Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Perjalanan yang sampai ke selamat. Lebih-lebih kami dari amal yang Bapak diaturnya Bapak, dan yang Bapak sebentar lagi kami akan proses belajar kami, memberkati kami supaya apa yang berguna kami dapat diarti. Bapak, inilah doa kami tidak semua ini, kami sempurna Bapak dalam Yesus Kristus, bersama dengan Yesus. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran siswa-siswi pada hari ini. Bram Lase, Jordan Manal. Baik, terima kasih. Hari ini kalian sudah hadir dengan jumlah yang sangat memuaskan dan Ibu percaya pada hari ini kita tetap semangat belajar. Untuk berapa orang yang sakit hari ini, sekretaris? 2 orang. Nah, kita percaya bahwa ke depan mereka akan dalam keadaan sehat dan bisa belajar seperti kita pada hari ini. Nah, anak-anak Ibu sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang gereja. Dan pada hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran masih tentang gereja. Dan pada hari ini dengan tema yang berbeda. Anak-anak, silahkan perhatikan gambar di atas. Ada berapa gambar di atas ini? 2. Gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 dan gambar 2 kelihatannya sama ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ternyata antara gambar 1 dan gambar 2 itu ada. Baik anak-anak, siapa yang mau memberikan pendapat terkait gambar di atas? Silakan. Ya, silakan Joshua. Itu pohon sama gambar besar dan gambar 2 sama-sama yaitu pohon. Tetapi pohon kedua memiliki buah, sedangkan pohon pertama tidak mempunyai buah. Terima kasih Joshua. Tepuk tangan. Ada lagi semua pendapat kalian hari ini itu sangat bagus. Dan mari kita perhatikan sama-sama. Di sini gambar 1 dan gambar 2 itu sama seperti yang kalian bilang tadi, sama-sama pohon. Tetapi perbedaannya adalah pohon yang satu itu buah daunnya sangat lebat, tetapi dia tidak punya buah. Lalu gambar kedua sangat lebat, sangat subur,
dan memiliki buah. Nah, gambar ini menggambarkan sebuah gereja di mana pohon ini kita ibaratkan gereja, lalu daun-daun itu adalah orang tua yang ada di dalam gereja, tetapi buahnya itu adalah pemuda-pemuda yang ada di dalam gereja. Nah, coba kita bayangkan jika di dalam gereja tidak ada pemuda, apakah terlihat sangat indah? Tidak. Apakah gereja itu bisa lebih berkembang? Tidak. Nah, hal-hal itu akan kita bahas pada materi kita pada hari ini. Paham, Bu? Nah, adapun yang menjadi kompetensi dasar yang merujuk pada materi kita pada hari ini yaitu 3.2 menganalisis karya Allah melalui perubahan yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu, maka setelah nanti kita belajar, maka tujuan yang harus kita capai setelah belajar yaitu mampu menjelaskan pentingnya peranan pemuda bagi pelayanan gereja. Kemudian menganalisis contoh peranan pemuda dalam pelayanan berdasarkan tokoh Alkitab. Kemudian menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menopang pertumbuhan remaja dan orang muda di gereja mereka untuk menjadi pemimpin di masa depan. Inilah tujuan kita belajar pada hari ini. Maka anak-anak, pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kita. Apalagi siswa-siswi kami yang masih muda. Pembelajaran hari ini akan membekali kalian untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja di masa yang akan datang. Walaupun kalian masih muda sekarang, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, bahkan menjadi pemimpin gereja di masa-masa depan. Nah, maka materi yang akan kita pelajari beberapa garis besarnya. Judulnya adalah Gereja dan Orang Muda. Bahan Alkitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 dan Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42, kemudian 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jadi garis besar materi kita: 1. Pandangan orang muda tentang gereja, tokoh Alkitab yang melayani pada usia muda, dan benarkah gereja membutuhkan pemuda. Materi ini akan kita pelajari bersama-sama. Dan baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang lebih lanjut, perhatikan Ibu akan mengadakan pembagian kelompok supaya lebih semangat kita di dalam belajar dan kalian juga tidak merasa sulit dalam belajar. Dengan begitu, perhatikan petunjuk kerja kelompok di atas. Karena kita sudah melakukan pembagian kelompok dan Ibu akan menayangkan video, silahkan kelompok akan mengamati video ini dan seterusnya kalian akan merumuskan sejumlah pertanyaan terkait video ini dan materi kita pada hari ini. Nanti kita akan tonton secara bersama-sama dan nanti setelah kalian menonton video, anak-anak akan merumuskan sejumlah pertanyaan terkait video dan materi pada hari ini. Dan Ibu juga akan memberikan LKPD sebagai pedoman kerja kelompok pada hari ini.
demikian video yang telah kita tayangkan di proyektor pada hari ini. Dan seterusnya, silakan anak-anak merumuskan pertanyaan terkait video dan materi kita pada hari ini. Silakan dibuat sejumlah banyak pertanyaan menurut kalian. Hal-hal apa yang ingin kita ketahui pada video tadi dan pada materi pada hari ini? Silakan ditulis. Baik, coba pertanyaan yang sudah dirumuskan tadi, mari silakan kita tampilkan di papan tulis. Kita akan perhatikan bersama-sama. Silakan dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 tempelkan di atas. Nampak dia? Silakan kelompok 2. Sampaikan pertanyaan yang sudah dirumuskan di papan tulis. Baik. Rumuskan pertanyaan, mari kita perhatikan pertanyaan yang sudah kalian buat. Dari kelompok 1, pertanyaan yang sudah dirumuskan yaitu siapa saja tokoh-tokoh Alkitab yang dipilih pada saat usia muda. Bagus, pertanyaannya bagus. Bagaimana pemuda bisa membantu pelayanan gereja? Pertanyaannya sangat bagus. Kelompok 2, apakah gereja membutuhkan pemuda? Apa akibat jika gereja dipenuhi orang tua saja tanpa pemuda? Bagus. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat pada hari ini itu sudah sangat menunjukkan bahwa kalian sudah memahami tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Pertanyaan yang kalian rumuskan ini sudah menunjuk pada tujuan pembelajaran seperti jalan. Mari anak-anak, pertanyaan ini akan kita cari informasinya pada video dan materi pada halaman 67. Silakan dibuka materinya dan diperhatikan LKPD-nya. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah, Bu. Baik, silakan kelompok 1 mencari sejumlah informasi tentang Timotius. Waktu diskusi kelompok sudah selesai, maka saat ini Ibu akan memberikan kesempatan presentasi kelompok. Kelompok 1 silakan. Berdasarkan video yang telah kami amati, orang itu masih muda tetapi sudah sukses dalam pelayanan. Yang kedua, Timotius adalah seorang tokoh Alkitab yang melayani pada usia muda. Walaupun dia masih muda, tapi dia sudah terlibat dalam pelayanan. Bahkan, dia mampu melakukan tanggung jawab melanjutkan pelayanan Paulus pada saat itu. Teladan yang kami ambil dari kisah Timotius adalah, walaupun kita masih muda, tapi kita harus berani tampil dan pelayanan gereja, misalnya melayani pada ibadah pemuda dan lain-lain. Baik, tepuk tangan untuk Baik, terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil kelompok pada hari ini dan hasilnya sangat bagus. Ibu sangat senang karena Ibu melihat kalian begitu semangat belajar dalam kelompok pada hari ini. Nah, semua jawaban kalian pada hari ini tuh sudah sangat-sangat baik
Tadi kelompok 1 membahas tentang pelayanan itu bagaimana berdasarkan video yang sudah diamati. Kemudian kisah tokoh Alkitab yaitu Timotius dan teladan apa yang didapatkan dari kisah Timotius. Demikian juga kelompok 2 yaitu tentang pelayanan, kemudian kisah pelayanan Daud dan teladan apa yang didapatkan dari kisah pelayanan Daud. Nah, keduanya baik Timotius maupun Daud itu salah satu tokoh yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita, di mana mereka pada usia yang sangat muda, tapi Tuhan pakai mereka di dalam pelayanan. Nah, ini sebagai contoh, bahkan menjadi semangat untuk kita juga, walaupun kita masih muda, tapi karena kita bagian di dalam gereja, kita harus terlibat di dalam pelayanan. Sama seperti tadi kita sudah bahas, kita bisa bayangkan tadi di gambar yang sudah kita lihat, jika tidak ada pemuda di dalam gereja, maka gereja itu tidak akan bisa berkembang dan tidak akan bisa maju sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Makanya kadang-kadang dibilang pemuda itu adalah sebagai tulang punggung gereja. Di mana tulang punggungnya? Di sini kan? Nah, kalau tidak ada tulang punggung, orang bisa nggak berdiri tegak? Tidak. Ada koyo dan jatuh. Jadi gereja itu bukan hanya sekedar tempat biasa saja bagi pemuda, tapi gereja bisa menjadi tempat pemuda untuk bersekutu, bahkan bertumbuh di dalam pelayanan Tuhan. Baik anak-anak, silahkan kalian sekarang masing-masing membuat sebuah produk kecil, ditulis pesan moral yang berisi tentang ajakan bagaimana pemuda walaupun masih muda tetapi bisa semangat dalam pelayanan. Tulis dan nanti akan kita serahkan di depan, ibu akan nilai. Ditulis lalu ditempel di mading kelas. Ayo, tulis saja. Tempelkan, cepat. 1, 2, 3. Silakan. Mona sini. Tempelkan. Lola, Jordan. Nah, silakan. Silakan duduk kembali. Silakan Merah, Medan, Joshua. Baik, silakan duduk. Pesan murahnya akan ibu nilai dan minggu depan akan dilihat hasilnya ya. Setelah kita membuat pesan moral pada hari ini, maka dengan kita sudah belajar dalam kelompok dan kita sudah melakukan presentasi kelompok, maka mari kita sama-sama membuat kesimpulan pada hari ini. Namun sebelumnya, apakah siswa-siswi sudah paham pembelajaran pada hari ini? Sudah paham? Apakah kalian semangat untuk mempelajari materi ini hari ini? Semangat. Mari kita simpulkan sama-sama. Jadi kesimpulannya pada hari ini, gereja ternyata sangat membutuhkan orang muda. Setuju? Setuju. Karena pemuda dapat memberikan dampak yang baik dalam membangun pelayanan gereja yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan alat teknologi sebagai sarana dalam pelayanan gereja. Nah, jadi anak muda adalah tulang punggung gereja. Mari sama-sama kita sebutkan ayat ini sebagai kesimpulan kita bersama-sama, yaitu 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau
harus menjadi teladan bagi seluruh orang-orang percaya. Baik, saat ini kita sampai pada tahap evaluasi. Silahkan anak-anak lihat di atas ibu sudah memberikan 3 butir soal untuk dikerjakan di rumah. Tulis soalnya, lalu dikerjakan di rumah dan diserahkan pada hari Esok. Senin depan. Baik anak-anak, dengan begitu kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, dan ibu berharap di rumah mempelajari terus materi ini dan mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah kita tulis tadi untuk diserahkan minggu depan. Nah, ibu berharap pembelajaran kita pada hari ini kalian bisa terapkan dimanapun kalian berada, baik di sekolah maupun di rumah. Kita harus tunjukkan kita adalah pemuda Kristen yang semangat dalam melayani Tuhan. Oke, silakan ibu meminta kesediaan siswa kami Bram yang memimpin nyanyi dan doa. Silakan Bram ke depan. Teman-teman, mari kita bersama pujian kita betapa Betapa kita tidak bersyukur, betapa percaya dan syukur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bumi yang megah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. perjalanan yang sampai ke selamat. Lebih-lebih kalau kami dari hal yang Bapak diajarnya Bapak dan yang Bapak sebentar lagi kami akan proses belajar kami untuk membantu kami supaya apa yang kami dapat mengerti. Bapak inilah doa anak tidak semua ini yaitu sempurna Bapak dalam Yesus Kristus bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Amin.